Singapura itu sangat mengantisipasi era 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan berbeda dengan era sekarang. Apa itu? Adalah artificial intelligence. Tetapi pemerintah Singapura akan berupaya untuk membuat semua tenaga kerja yang ada di Singapura tetap bisa bertahan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tetapi kemudian setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau mereka pintar, ya kamu pergi ke university. Tapi kalau kamu merasa tidak punya kecerdasan, kamu tetap bisa berguna. Nah, negara hadir untuk menyiapkan sistem pendidikan yang memungkinkan mereka itu siap langsung masuk ke angkatan kerja. Perusahaan di Indonesia seringkali menerima lulusan perguruan tinggi, tapi tidak siap kerja. Di Singapura, mereka bisa ditarik ke dalam. Daripada kamu nanti menyiapkan harus training khusus, mengapa kita tidak siapkan di sistem pendidikan? Kalau di kita kan, kita kalau tanya, Indonesia ingin menjadi negara industri apa sih? Ya kan? Jawaban kita adalah hilirisasi. Hilirisasi apa? Hilirisasi semua sumber daya alam. Sumber daya alamnya apa? Kan tidak ada yang spesifik. Halo, terima kasih Anda kembali bersama VVIP. Buat yang belum subscribe, please subs dulu biar kita semangat untuk menghadirkan episode-episode yang inspiratif untuk Anda. Kali ini tamu VVIP kita sebetulnya mantan bos saya dan mentor saya. Baru saja menyelesaikan tugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Beliau adalah Suryo Pratomo, tapi panggilan akrab kita adalah Mas Tommy. Selamat datang Mas Tommy. Terima kasih Sumi. Senang banget kalau ketemu Senang Mas Tommy. sekali, 2 kali saya berarti di tempat ini. 2 kali. Kalau yang belum nonton episode pertama, jangan lupa nonton, nanti kita taruh linknya. Mas Tommy sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gimana, apa yang paling dikangenin dari Singapura? Baru balik dari Singapura berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan? Saya kembali di Januari, tanggal 3 Januari. Ini kan udah bulan Mei ya. 3 bulan, 4 bulan lebih lah. Ya. Singapura kan tertata. Semua bisa bisa diprediksi. Tidak bising, ya kan. Kemudian tempat untuk beraktivitas cukup, ya. Udara kualitasnya baik. Nah itu yang kita kangen. Jadi saya kan tiap minggu kan kerjaan cari tempat untuk naik sepeda kan. Di Singapura kan kalau naik sepeda tinggal pilih arah kemana. Dan treknya kan aman. Sekarang di sini saya harus pilih-pilih, kemudian harus hati-hati, mata harus awas ya kan. Karena banyak lubang di mana-mana ya kan. Belum di depan ada motor, ada mobil. Resikonya banyak. Jadi itu paling dikangenin ya? Yang hilang. Karena itu saya 3 kali kembali Singapura. Setiap kali saya kembali lagi ke Singapura, saya telepon teman-teman, saya mau naik sepeda. Jadi naik sepeda di sana betul-betul tidak ada rasa was-was, jalannya baik, mau berhenti di mana saja bisa, tempat makan enak, ya kan, dan bisa ketawa-ketawa gitu. Jadi itu yang selalu saya rindukan adalah kesempatan untuk bisa beraktivitas dengan lebih punya rasa aman. Ya. Itu saya rasa jadi impian semua orang sebetulnya, kehidupan seperti itu ya. Betul. Tidak perlu fancy mewah. Betul. Very basic terpenuhi lah begitu ya. Ya, jadi memang pemerintah Singapura tahu betul apa yang harus disiapkan untuk kebutuhan masyarakatnya. Tapi saya melihat Gubernur Pramono Anung ya, ada sedikit banyak sudah memulai, ya kan. Misalnya beliau menyatukan taman, ya. Ada 3 taman dibuat satu, kemudian ada jembatannya, dibuat jogging tracknya. Saya berharap ini berlanjut. Karena Singapura mereka sudah punya namanya Park Connector Network. Jadi semua taman-taman di Singapura itu dihubungkan dengan satu jalur yang memang didesain khusus untuk pejalan kaki atau orang naik sepeda. Dan total sekarang mereka sudah mampu membangun
Park Connector Network itu sejauh 380 km. Jadi itu membuat mobilitas orang itu menjadi lebih mudah dan kemudian sekali lagi tidak harus mengganggu lalu lintas dan tidak terlalu khawatir kemudian ada persinggungan dengan lalu lintas, dan itu yang kemudian terjadi di Singapura, dan ini sekarang sedang dimulai oleh Pak Gubernur Pramono Anung. Mudah-mudahan kemudian berlanjut ya, karena saya selalu punya pandangan Singapura dan Jakarta itu sebetulnya sama. Tugas dari pemerintah itu kan, Singapura kan simple, mereka hanya membangun infrastruktur, selebihnya serahkan swasta untuk bekerja. Jadi mudah-mudahan Pak Pramono Anung fokus pada bagaimana membuat infrastruktur yang baik, pedestrian yang baik, taman-taman yang baik, kemudian tanam pohon, ya kan? Pasti kemudian akan membuat orang lebih nyaman. Dan setelah itu, saya kira kalau kehidupan lebih nyaman, ekonominya lebih bergulir, dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ya, dan Singapura itu hebat ya. Kita lihat Singapura itu kecil, tapi setiap kali berapa tahun kita main ke Singapura, ada saja loh yang dibangun. Yang baru kan? Yang baru lagi. Yang baru lagi. Jadi mereka itu nggak berhenti membangun, nggak berhenti berinovasi. Betul. Membuat kualitas hidupnya ya makin baik gitu. Betul sekali. Selain infrastruktur, salah satu hal yang dilihat sangat serius oleh pemerintah Singapura itu adalah pendidikan. Betul sekali. Saya mau buka dengan satu filosofis Tiongkok, ini menarik, yang mengatakan kurang lebih begini. 一年之计莫如树木, 10年之计莫如树木, 终身之计莫如树人. Yang artinya kalau kita mau membangun 1 tahun, tanamlah padi. Kalau ingin membangun 10 tahun, tanamlah pohon. Tapi kalau ingin membangun masa depan jangka panjang, didiklah manusia. Betul. Saya rasa Singapura masih memegang kuat filosofi ini dalam hal pendidikan. Betul nggak Mas Tommy? Yang Mas Tommy lihat? Saya kira tidak bisa disangsikan karena memang kan 75% masyarakat di Singapura kan Tionghoa. Karena itu kalau kultur Tionghoa itu kuat, menurut saya wajar. Tetapi yang disampaikan oleh Sumi tadi itu kan filosofi yang berlaku umum. Bahkan di Belanda pun filosofinya sama. Siapa yang punya masa depan adalah siapa yang punya generasi muda. Jadi hampir mirip kan. Jadi memang Singapura adalah salah satu negara yang saya setuju memfokuskan betul bahwa pendidikan itu adalah pilar. Karena sejak awal kemerdekaan mereka tahun 1965, 60 tahun yang lalu, mereka menyadari bahwa mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka negara kota, sumber daya air aja tidak ada, ya kan? Apalagi untuk pertanian, sehingga manusia itu satu-satunya aset yang mereka miliki. Nah, supaya kemudian aset ini berguna, pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu apa yang ditanamkan oleh founding fathers mereka, Lee Kuan Yew, itu adalah pendidikan adalah pilar untuk kemajuan Singapura. Dan itu konsisten mereka lakukan selama lebih 60 tahun ini, dan hasilnya sangat nyata. Mereka sekarang menjadi negara yang mempunyai sistem pendidikan terbaik di dunia. Mereka punya university yang masuk dalam 10 university terbaik di dunia. Jadi memang betul pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan betul-betul menjadi pilar kemajuan Singapura. Apa sih terobosan yang dilakukan pemerintah dalam hal pendidikan ya Mas Tommy yang membuat mereka bisa tingkat PISA-nya nomor 1 loh sampai sekarang ya, yang membedakan dengan negara lain terutama dengan kita Indonesia. Betul tidak bahwa mereka itu sudah meng-grooming anak-anak yang berbakat, yang pintar-pintar dari sejak mereka kecil sampai nanti akhirnya diberikan beasiswa, dikuliahkan, dan pada akhirnya masuk birokrasi untuk mengabdi. Betul tidak itu dilakukan oleh pemerintah dari sejak dini gitu? Sepanjang yang saya amati dan dialog dengan beberapa orang yang menggeluti sistem pendidikan memang benar. Jadi pendidikan yang dibangun oleh Singapura itu
adalah pendidikan berbasis karakter. Ya, jadi memang sejak usia dini itu yang dibangun oleh mereka itu adalah bagaimana karakternya kuat. Karena itu kalau pendidikan dasar Singapura kan hanya 4 pelajarannya. Hanya matematika, sains, bahasa, dan budi pekerti. Ya. Budi pekerti itu menjadi sesuatu yang penting karena kemudian di sanalah ditanamkan nilai. Nilai yang paling penting adalah bahwa semua orang itu mempunyai kesempatan yang sama. Dan kemudian memang pemerintah Singapura itu memberikan level playing field, memberikan kesetaraan, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencapai mimpinya sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi orang dipacu untuk punya mimpi, dan kalau kamu punya keinginan, punya kemauan, keberanian, dan ketangguhan, kamu bisa mencapai mimpi itu. Tetapi kemudian tidak berarti hanya dipikirkan orang-orang yang pintar, tapi seluruh masyarakatnya itu kemudian dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ke depan. Karena itu pendidikan di Singapura yang menarik adalah yang tadi, sekolah dasar terutama sampai kelas 4, kemudian sampai kelas 6. Setelah kelas 6 mereka masuk sekolah junior high school kan. Itu mereka waktunya 4 tahun. Ya. Nanti di sana mereka akan diseleksi. Diseleksi apakah mereka bisa masuk ke junior college atau mereka masuknya ke politeknik. Nah, pendidikan Singapura juga mereka tumbuh, Sumi. Dari 65 sampai sekarang itu mereka tumbuh dan pendidikan itu disesuaikan dengan arah pembangunan yang akan dilakukan oleh Singapura. Jadi sejak awal sistem pendidikan Singapura itu dia menerapkan prinsip link and match. Jadi anak-anak itu dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang punya pengetahuan, punya wawasan, mempunyai sikap kompetisi yang sangat tinggi. Tetapi kemudian nanti dilihat kalau anak itu memang sangat berbakat, maka anak itu dipersiapkan untuk menjadi pemikir. Makanya mereka masuk ke junior college. Ini ada saringannya masuk junior college yang tidak bisa diintervensi siapapun. Jadi kalau anak itu tidak lulus passing grade-nya junior college, dia tidak masuk. Karena dari junior college dia bisa masuk ke university. Tetapi yang tidak lulus junior college, mereka masuknya ke SMK, ke politeknik. Nah, mereka menjadi orang-orang yang dipersiapkan untuk bisa bekerja di industri-industri. Jadi pendekatan triple helix, ya, pendekatan antara pemerintah, kemudian dunia usaha dengan pendidikan, mereka itu sangat erat. Dan mereka selalu ada forum yang setiap tahun mendiskusikan mengenai sistem pendidikan supaya kemudian waktu pendidikan yang dijalani itu tidak sia-sia dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang menarik lagi adalah semua proses ini itu evaluasinya dan kemudian kajiannya itu ada satu tim yang memang memikirkan untuk perkembangan masa depan. Jadi pendidikan itu tidak statis, dia sangat dinamis, disesuaikan dengan kondisi besar yang sedang dihadapi, tantangan yang harus dijawab, dan arah pembangunan Singapura yang akan dituju. Mulai tahun ini misalnya, Sumi, Singapura itu sangat mengantisipasi era 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan berbeda dengan era sekarang. Apa itu? Adalah artificial intelligence. Artificial intelligence itu akan mengubah, merombak secara besar kebutuhan tenaga kerja dan bahkan kemudian mengubah orang untuk bisa menyesuaikan. Nah, pemerintah Singapura, karena ini adalah disrupsi yang sangat luar biasa yang akan terjadi, mereka sekarang sistem pendidikan mereka itu difokuskan untuk bagaimana mengantisipasi AI yang dijanjikan oleh Perdana Menteri.
pasti akan terjadi disrupsi dan mempengaruhi kehidupan. Tetapi pemerintah Singapura akan berupaya untuk membuat semua tenaga kerja yang ada di Singapura, mereka tetap bisa bertahan dan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Jadi sistem pendidikan mereka sekarang sedang terjadi perubahan mendasar, khususnya untuk mengatasi AI. Dan ini jenjang yang terus terjadi. Kita di Indonesia mempunyai sekolah Indonesia Singapura, Sumi, di Singapura itu kan untuk anak Indonesia. Walaupun itu dikelola dengan kurikulum Indonesia, tetapi standar implementasinya itu diawasi oleh Kementerian Pendidikan. Yang setiap 6 bulan guru-guru itu diassess, kemudian kemampuan mengajarnya, materinya segala macam. Dan kalau mereka tidak lulus assessment, mereka diminta untuk ikut kelas dulu, supaya mereka siap untuk bisa menjalankan kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan tuntutan zaman yang memang sedang dihadapi. Dan itu adalah proses yang tidak pernah berhenti. Itu yang saya melihat pantas mereka kemudian bisa menjadi negara dengan sistem pendidikan yang begitu kuat. Karena memang proses itu tidak pernah berhenti, dan setiap tahun dan setiap periode mereka melakukan kajian-kajian. Ya, ada semacam think tank yang memikirkan dan membuat perencanaan besar untuk bagaimana sistem pendidikan Singapura itu adaptif dengan kondisi terbaru yang dihadapi. Wow, jadi Singapura sekarang udah memikirkan bagaimana 10 tahun ke depan berhadapan dengan AI. Betul sekali. Bagaimana pendidikannya itu harus dibuat menjawab tantangan itu. Betul. Sementara kita Indonesia, Mas Tommy, jujur kita masih berkutat dalam persoalan klasik. Bagaimana kesejahteraan guru, kurikulum, akses terhadap pendidikan dan lain sebagainya. Apa perbedaan terbesar antara kita dengan Singapura? Apakah kurikulum kita jelek, apakah sistem kita jelek, atau sebetulnya harus kita tarik lebih jauh lagi, mindset kita melihat pendidikan itu sendiri jauh berbeda sekali dengan Singapura. Kalau saya melihat, Sumi, pendidikan itu kan bukan hanya komponen-komponen, tetapi dia membutuhkan sebuah ekosistem. Ekosistem itu dimulai dengan sekolah, dengan guru, dengan kurikulum, dengan murid, dan dengan sistem. Nah, 5 komponen itu yang kemudian di Singapura itu menjadi satu. Bagaimana kualitas gurunya diperhatikan. Yang tadi saya katakan, setiap 6 bulan guru itu dilakukan assessment. Dan supaya kemudian mereka komit dengan pekerjaannya, sudah pasti kehidupan mereka diperhatikan. Ada standar gaji bagi para guru-guru yang menjamin bahwa guru itu bisa berkonsentrasi penuh mempersiapkan anak-anak untuk siap untuk kondisi yang akan datang. Murid-murid pun seperti itu. Mereka sejak kecil diajarkan mengenai dasar-dasar. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tetapi kemudian setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau mereka pintar dan memang sangat cerdas, punya potensi luar biasa, ya kamu pergi ke university. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu tidak punya kecerdasan tetapi kemudian atau biasa saja, kamu tetap bisa berguna. Nah, negara hadir untuk menyiapkan sistem pendidikan yang memungkinkan mereka itu siap langsung masuk ke angkatan kerja dengan politeknik itu. Nah, yang ketiga adalah setelah sistem pendidik gurunya, muridnya, fasilitasnya, fasilitas sekolahnya disiapkan dengan standar. Ada lapangannya. Jadi sekolah itu tidak di tengah pemukiman yang tidak memungkinkan anak bisa beraktivitas secara bebas. Jadi mereka sangat perhatikan betul mengenai infrastruktur sekolah, kualitas sekolahnya. Yang keempat, kurikulumnya, yang tadi saya katakan.
kurikulumnya itu selalu menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi. Nah, yang kelima adalah masyarakatnya kemudian diajarkan untuk menghargai orang-orang berdasarkan kualitas pendidikan. Nah, karena ada fairness di sana, ada meritokrasi di sana, kemudian orang merasa bahwa saya punya kesempatan yang sama. Dan siapapun yang terbaik, kemudian orang harus mendukung orang yang terbaik. Nah, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang bergulir, ya kan? Ditambah lagi yang tadi saya katakan, sistem pendidikan mereka itu menerapkan sistem triple helix tadi. Triple helix di mana kemudian dunia usaha dilibatkan untuk, karena begini kan Sumi, perusahaan di Indonesia seringkali menerima lulusan perguruan tinggi, tapi tidak siap kerja. Betul. Akibatnya perusahaan harus menyiapkan tempat training, bahkan sampai 1 tahun. Itu kan cost. Nah, di Singapura mereka bisa ditarik ke dalam. Daripada kamu nanti menyiapkan harus training khusus, mengapa kita tidak siapkan di sistem pendidikan? Lebih baik Anda masuk di dalam sistem pendidikan, khususnya untuk politeknik, sebetulnya kualitas tenaga kerja seperti apa yang mereka butuhkan di setiap industri. Lalu menyesuaikan. Disesuaikan di sana. Jadi triple helix itu antara perguruan tingginya, sekolahnya, kemudian antara dunia usaha dan pemerintah, mereka jadi satu kesatuan. Pemerintah pun memberikan arah kebijakan pembangunan ekonominya dan pembangunan industrinya juga clear. Jadi misalnya Singapura 10 tahun yang akan datang akan kuat di mana? Itu sudah, mereka jelas gitu. Udah tahu gitu. Kalau di kita kan, kita kalau tanya Indonesia ingin menjadi negara industri apa sih? Ya kan? Jawaban kita adalah hilirisasi. Hilirisasi apa? Ya kan? Hilirisasi apa? Hilirisasi semua sumber daya alam. Sumber daya alamnya apa? Kan tidak ada yang spesifik. Apakah kita mau jago di bidang tambang tembaga? Apakah kita mau jago di bidang nikel? Kemudian kalau memang mau bangun hilirisasi, end to end tidak. Dari mulai hulunya sampai ke hasil produk akhirnya. Kan tidak putus kan? Nah, Singapura itu kan sangat, karena mereka tidak punya sumber daya alam apapun, makanya industri yang dibangun oleh mereka apa? Industri berbasis semikonduktor, industri farmasi. Nah, sekarang kemudian di tengah perubahan iklim ini, bagaimana kemudian pengembangan riset untuk global warming, pemanasan bumi, kenaikan air laut. Kemudian bagaimana dengan energi yang mahal itu ada riset untuk energi yang menjadi lebih murah. Hal-hal seperti itu yang kemudian mereka fokus. Jadi anggaran terbatas ditujukan kepada penelitian atau riset yang memang sesuai dengan kebutuhan industrinya. Hasilnya akan menjadi lebih nyata dan kemudian dirasakan. Nah, yang terakhir yang selalu kita bicara, remunerasinya di Singapura itu kan betul-betul memperhatikan dan melihat betul berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk orang bisa hidup, bisa menabung, bisa punya rumah, bisa menyekolahkan anak. Itu kan masuk dalam komponen yang dihitung dalam gaji. Dan sistem remunerasi itu yang kemudian akhirnya menghasilkan orang-orang yang bisa berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, dan kemudian pendidikan itu kemudian bergulir untuk menopang semua itu. Jadi saya melihat ekosistem itu yang menjadi kunci dan menjadi kekuatan Singapura menjadi seperti sekarang. Tadi bicara soal meritokrasi di Singapura, betul tidak bahwa memang dalam proses meng-grooming manusia-manusia yang berkualitas tadi, banyak yang memang kemudian diarahkan untuk masuk birokrasi. Makanya kalau kita lihat tuh yang duduk di birokrasi Singapura ini bukan anak pejabat mana, atau titipan siapa begitu. Jadi memang menyediakan playing field yang sama tadi. Kamu bisa hanya anak guru, kamu bisa hanya anak mungkin pekerja swasta biasa gitu. Tapi kamu punya kesempatan yang sama untuk masuk ke sana. Semua by meritokrasi, Mas Tomilir. Sumi, yang menarik memang sekali lagi
dasar yang dibangun oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew ketika pertama kali merdeka. Beliau sangat menyadari bahwa arah pembangunan sebuah bangsa itu sangat tergantung kepada para pengelola negara dalam merumuskan arah pembangunan dan menyusun sebuah peraturan yang memang sesuai dengan tujuan besar pembangunan mereka. Untuk bisa membuat peraturan dan membuat perencanaan yang baik, dibutuhkan orang-orang terbaik. Karena itu yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah the best available citizen, the smartest citizen, itu harus masuk ke birokrasi. Karena kalau birokrasinya dirun oleh orang-orang yang mediocre, maka arah kebijakannya menjadi tidak berkualitas. Kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak kredibel, bahkan tidak bisa terimplementasikan. Karena itu sekali lagi, betul yang dikatakan Sumi, orang-orang terbaik yang ada di Singapura, itu mimpinya adalah bekerja menjadi birokrat. Kalau saya bertemu dengan teman-teman orang Singapura, lulusan terbaik Singapura, cita-citanya bekerja di mana? Dia bekerja di Prime Minister Office. Mengapa? Karena disitulah think tank yang menentukan arah kemajuan bangsa. Dan kemudian memang oleh pemimpin-pemimpin Singapura yang dipilih adalah orang-orang terbaik. Mereka betul-betul di sana menjadi think tank. Nah, supaya kemudian mereka mau, ya, supaya mereka orang-orang terbaik, lulusan terbaik dari perguruan tinggi itu mau masuk ke birokrasi, maka sistem remunerasinya harus menarik bagi mereka. Karena itu yang dibuat oleh Singapura, gaji rata-rata untuk birokrat, pegawai negeri di sana, itu harus di atas rata-rata gaji swasta. Nah, karena krim de la krimnya itu ada di pemerintahan, kita bisa lihat kualitas arah perencanaan pembangunan, kualitas dari peraturan yang mereka buat, first class semua. Dan dengan itulah kemudian mereka bisa meyakinkan pada dunia, ya, bahwa kami punya planning seperti ini, kami punya peraturan seperti ini, dan yang terakhir, Sumi, kehebatan Singapura itu, ketika mereka membuat kebijakan, mereka konsisten menjalankan. Bukan Karena, ganti pemimpin, ganti kebijakan, enggak ya? Dan bahkan tidak ada kebijakan yang berubah tengah jalan. Itu yang membuat, mengapa kemudian ribuan perusahaan, bayangkan, ribuan perusahaan global company, itu buat perusahaannya di Singapura. Mengapa? Karena arah kebijakannya jelas. Dan dia tidak pernah berubah tengah jalan. Yang menarik lagi, pelajaran yang saya bisa tangkap di sana, Sumi, kalau pemerintah itu sudah memberikan izin, ya, kepada sebuah perusahaan untuk jalan, kalaupun dalam pelaksanaannya diketahui ada kesalahan di dalam mengeluarkan izin itu, yang diubah bukan perizinannya, yang dihukum adalah orang yang buat perizinan itu. Tetapi izin yang diberikan itu mereka hormati karena dianggap sakral. Kepastian itu, ya, kepastian itu yang membuat mengapa semua orang mau berbisnis di Singapura. Mengapa begitu banyak aliran foreign direct investment datang ke Singapura. Saya katakan, Sumi, bayangkan negara seperti Amerika, satu negara, ya, menanamkan modalnya di Singapura itu sampai 375 miliar dolar. Satu. Kita, satu negara, Sumi, 1 tahun, total investasi yang datang keluar dari luar negeri datang ke Indonesia, itu hanya sekitar 14.000 triliun. Sekitar 100 miliar dolar. Sementara mereka dari satu negara
itu bisa 375 miliar dolar. Jadi kalau sekarang kemudian ekonomi mereka begitu sepertinya begitu solid, ya kan, kemudian nilai tukarnya juga kemudian Semakin tidak kuat, begitu ya. bergejolak, ya kan, stabil di tengah geopolitik geoekonomi seperti sekarang. Karena kemudian kepercayaan pengusaha dan terutama pengusaha asing pada Singapura begitu tinggi. Mereka tidak ada yang keluar dari Singapura dan mereka yakin arah kebijakannya itu predictable, ya, bisa dihitung, konsisten, dan kemudian sistem hukumnya jelas. Sistem hukumnya tidak pernah ada abu-abu di sana. Jadi membuat orang merasa nyaman dan kemudian mereka mau datang lagi, mengembangkan bisnisnya lagi, dan makin lama spiral itu naik ke atas gitu, Sumi. Makin banyak. Jadi snowballingnya itu terjadi karena kemudian antara apa yang mereka janjikan dengan realita yang mereka rasakan itu sama. Jadi kalau kita lihat tuh the best of the best itu ada di birokrasi justru. Ada di birokrasi. Makanya kadang-kadang kalau di media sosial lewat tuh ya, misalnya menteri apa gitu Singapura bicara, kita selalu wow keren banget nih. Menteri-menterinya pinter-pinter. Jadi nggak ada yang jomplang antara menteri A dan menteri B. Jadi memang isinya orang-orang the best di situ ya Mas Sumi. Dan yang kedua itu tadi yang Sumi. Kemudian tadi kan Sumi mengatakan bahwa di grooming, diperhatikan. Dan orang itu kan dipantau. Ya. Ya, jadi ada sistem. Jadi kepemimpinan itu tidak hanya sekadar instruksi, tetapi dia sadar bahwa good leader itu, ya, the best leader itu adalah orang yang mampu menghasilkan the next leader. Oke. Ya, jadi the best leader itu bukan punya follower banyak, tetapi the best leader itu adalah orang yang bisa mempersiapkan the next leader. Nah, kembali lagi Singapura punya pemimpin seperti Perdana Menteri Lee Kuan Yew, yang dia seorang pemimpin yang besar. Mereka tahu kapan beliau harus take a side, dan kemudian beliau mempersiapkan penggantinya, Perdana Menteri Goh Chok Tong. Ya, Perdana Menteri Goh Chok Tong juga kemudian melakukan hal yang sama. Yang dia lakukan adalah mempersiapkan orang-orang yang ada di bawah dia untuk nanti satu saat menjadi pengganti dia. Muncullah Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Setelah Perdana Menteri Lee Hsien Loong memimpin tahun 2020, sebetulnya kan beliau ingin mundur dan meletakkan jabatan. Dipersiapkanlah calon pemimpin yang akan datang siapa. Tetapi karena pandemi, beliau tunda mundurnya. Karena memang kondisinya tidak. Tetapi kemudian tahun 2024, kalau kita lihat proses pemilihan munculnya Perdana Menteri Lawrence Wong, itu kan ada semacam tim yang diam-diam ditunjuk oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong untuk melihat, mengevaluasi 360 derajat. Menteri-menteri yang ada di bawah, siapa yang paling pantas untuk menggantikan? Mana menteri-menteri yang resistensinya paling rendah? Muncullah sekarang Perdana Menteri Lawrence Wong. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, Perdana Menteri Lawrence Wong memulai karirnya di birokrasi di kantor Perdana Menteri. Bahkan pada zamannya Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Jadi betul-betul orang itu dipersiapkan, dipantau. Ketika orang itu kemudian di dalam prosesnya menunjukkan performance yang baik, kemudian dites, dinaikkan pangkatnya. Jadi Perdana Menteri Lawrence Wong pertama kali misalnya beliau diangkat menjadi direktur, kemudian diangkat menjadi chairman Economic Development Board, ya kan? Baru kemudian masuk ke dalam partai, menjadi anggota partai yang ikut pemilu. Setelah terpilih sebagai anggota parlemen, ditunjuk sebagai second minister. Setelah second minister kemudian menjadi menteri pendidikan,
sekaligus second minister untuk keuangan. Kemudian beliau menjadi menteri keuangan dan wakil perdana menteri. Jadi kita lihat perjalanan perdana menteri Lawrence Wong itu betul-betul dari bawah dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin sekarang. Nah, karena sistem itu sudah terjadi, itu yang membuat kemudian Singapura itu bisa diprediksi, ya kan? Orang-orang yang sekarang ada, generasi sekarang 5G kan, kalau Perdana Menteri Lawrence Wong kan 4G kan, jadi dia dari generasi keempat. Ini kan sekarang generasi kelima kan sudah mulai dipersiapkan. Muncullah anak-anak muda lain yang sekarang sudah. Tapi kembali lagi, karena prosesnya sangat terbuka, tidak ada like and dislike, dan semua orang dinilai based on performance. Kalau memang diberi kepercayaan bisa melaksanakan, berikan tantangan yang lebih berat lagi. Terus tantangan itu naik, sampai kemudian orang itu dianggap layak dan siap untuk memimpin. Ya, Lawrence Wong itu kan sebetulnya bukti ya. Dia kan datang dari keluarga biasa. Betul ya Mas Tommy? Betul sekali. Datang dari keluarga biasa. Dan berarti Singapura percaya bahwa pemimpin yang bagus itu nggak ujuk-ujuk muncul ya Mas Tommy ya? Betul, dia dari proses. Karena itu sekali lagi mereka itu menata betul, ya kan, proses itu sampai kemudian tentu sekali lagi persaingan ada, ya, kompetisi di arah para menteri ada. Tetapi kembali lagi tugas pemimpin yang tadi saya katakan, the best leader adalah mereka yang bisa mempersiapkan the next leader. Makanya Lawrence Wong tadi juga udah melewati ujian berbagai posisi, betul ya? Betul sekali. Jadi gimana biar Lawrence Wong ini mengerti 360 lah tentang Singapura. Betul sekali. Jadi udah lolos uji di posisi tertentu sampai akhirnya dipilih. Dan yang menarik kan ketika beliau naik menjadi Perdana Menteri, Perdana Menteri Lee Hsien Loong kan take aside. Beliau tidak mundur. Beliau ada di samping sebagai advisor, sebagai menteri senior yang setiap saat bisa ditanya kalau ada hal perlu masukan. Jadi sekali lagi pendampingan itu tetap dilakukan karena Singapura itu kan negara kota yang mereka sejak awal ditanamkan pada anak-anak itu bahwa we cannot afford to fail. Kita tidak boleh gagal karena tidak ada lagi pilihan lain. Cuma satu-satunya kota penduduknya 4 juta. Kalau gagal ya gagal gitu. Ya, karena itu mereka harus berhasil. Dan yang tadi di awal kita diskusikan, pendidikan awal mereka itu adalah menanamkan kepada anak-anak mereka itu sejak kecil untuk tidak boleh kalah. Ya, dan setelah Lee Hsien Loong take a side gitu ya, sempet tuh ramai berita dia makan di Hawker Center di Singapura kayak orang biasa. Jadi ya karena di Singapura mereka sistemnya kan sistem parlementer. Sumi, jadi kalau sistem parlementer itu kita tidak pernah akan bisa menduduki jabatan menteri kalau bukan anggota parlemen. Supaya terpilih menjadi anggota parlemen, maka kita harus dekat dengan konstituen. Karena itu semua menteri-menteri Singapura setiap akhir pekan pasti mereka makan di Hawker Center. Mengapa? Karena situlah kesempatan bagi mereka bertemu dengan konstituen. Jadi kebetulan sistem yang dibangun oleh Singapura itu setiap pemukiman dengan berapa blok itu pasti ada satu Hawker Center. Jadi para menteri atau anggota parlemen itu tinggal tiap pekan datang saja ke Hawker Center pasti bertemu dengan konstituennya. Karena sekali lagi Hawker Center itu menjadi tempat bersosialisasi juga. Dan semua orang akan kumpul di sana dan kebiasaan mereka untuk bersikap tanpa jarak. Itu memungkinkan orang untuk berani. Karena itu menteri kalau datang bertemu dengan konstituen mereka nggak ada pengawalan. Betul. Mereka duduk, mingle, ngobrol, ya kan, dia dengarkan dan semua orang boleh menyampaikan harapannya, keluhannya segala macam, yang nanti kemudian akan diolah oleh
menteri atau para anggota parlemen ini untuk kemudian dibuat menjadi sebuah kebijakan. Jadi pejabat tuh nggak kayak raja yang harus dilayani begitu ya? Sangat humble, ya. Dan memang kan prinsip paling utama ditanamkan oleh semua pejabat adalah mereka harus hidup seperti rata-rata kehidupan masyarakatnya. Kan? Karena itu saya merasakan betul bagaimana mereka itu sangat rendah hati, sangat dekat dengan masyarakatnya, dan punya forum yang memungkinkan mereka untuk setiap kali bisa bertemu. Oke, yang terjadi di Singapura ini kan sebetulnya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di sini ya Mas Tommy. The best of the best itu cita-citanya pengen masuk birokrasi, pengen bekerja untuk negara. Kalau di Indonesia ini justru yang muncul itu kan fenomena brand yang bagus-bagus justru maunya kerja di luar, cari kehidupan lebih baik, atau kalau enggak masuk ke multinational company. Tidak ada satu kebanggaan atau dorongan untuk masuk ke pemerintahan justru. Apa yang salah di sini Mas Tommy? Nggak ada yang salah, karena negara kita memang terlalu besar. Dan yang paling mendasar itu yang tadi dikatakan Sumi. Memang kalau kita ingin menarik the best lulusan terbaik dari semua perguruan tinggi dan mengumpulkan orang-orang terbaik di perguruan tinggi masuk birokrasi, itu harus menarik. Menarik di sisi remunerasinya, menarik di dalam sistem rekrutmennya, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah challenge-nya jelas. Keempat adalah reward-nya. Kita pernah punya masa, ya, tahun 65. Bagaimana orang-orang terbaik seperti Profesor Wijoyo Sastro, Pak Emil Salim, kemudian Pak Ali Wardana, itu kan orang terbaik di perguruan tinggi. Pak Sumantri Bojonegoro, mereka masuk mau ke pemerintah. Mengapa? Karena ada panggilan bahwa mereka dibutuhkan oleh negara untuk menyusun konsep pembangunan Indonesia. Dan kemudian oleh Presiden Soeharto diberikan kepercayaan itu. Ada pride. Dan ketika mereka deliver apa yang menjadi tantangan itu, Indonesia kan maju. Tapi setelah itu kan kita tidak maintain. Ya. Faktor like and dislike itu muncul. Kemudian proses untuk masuk ke jenjang jabatan tinggi itu tidak melalui screening yang jelas. Semua tiba-tiba pakai jalan pintas. Tidak ada proses yang kemudian masyarakat bisa mengetahui bahwa, loh, kok bisa dia? Di mana mereka pernah melakukan karya? Di mana mereka pernah bertugas? Hal-hal seperti itu dalam kenyataannya kemudian performanya kan buruk. Akibatnya kan orang-orang terbaik di perguruan tinggi, wah, saya takut, ya kan? Takut kalau kemudian remunerasinya tidak menarik, ya kan? Jenjangnya juga tidak jelas, lingkungannya tidak jelas, faktor like and dislike-nya sangat kuat. Lebih baik saya bekerja di institusi yang remunerasinya jelas, penilaiannya jelas. Akibatnya mereka lebih memilih masuk ke korporasi. Yang menyedihkan sekarang, akibatnya birokrasi kita dari pusat sampai daerah itu diduduki oleh mereka-mereka yang tidak qualified. Yang tadi saya katakan di awal, Singapura sangat menyadari kalau kebijakan, arah kebijakan didesain oleh mereka yang tidak punya kemampuan yang mencukupi, maka arah kebijakannya pasti makin tidak jelas. Ketika kemudian peraturan disusun oleh mereka-mereka yang tidak ahli di bidangnya, maka peraturan itu menjadi sangat aneh. Nah, sekarang kita merasakan aturan satu dengan yang lain tabrakan.
aturan-aturan yang belum lagi konsistensi dalam pelaksanaan. Ya. Ini yang membuat kemudian mengapa spiralnya itu kemudian menjadi turun ke bawah. Nah sekarang tantangan kita adalah mau kita tidak memperbaiki ini. Kembali lagi kepada kesadaran bahwa pilar utama untuk membangun sebuah negara harus the best available citizen, ya, yang diberi kesempatan untuk menyusun arah pembangunan ekonomi. Dan semua harus kembali lagi meyakini bahwa orang ini yang terbaik. Proses itu harus dilewati, rekrutmen itu harus dilakukan, dan tinggalkan jalan pintas dan like and dislike. Kalau kita tidak memperbaiki sekarang, Mas Tommy, kita masih hanya mengandalkan sumber daya alam yang kaya, tapi tidak melihat SDM itu adalah sebuah aset negara. Apa yang akan terjadi dengan Indonesia Emas 2045? Pengalaman banyak bangsa, sumber daya alam itu akhirnya jadi kutukan, bukan menjadi berkah. Negara-negara Afrika tidak ada satupun yang kemudian menjadi negara maju. Padahal kekayaan alam yang ada di sana luar biasa. Minyak, berlian, ya, semua ada di Afrika. Tapi negara Afrika masyarakatnya miskin. Mengapa? Karena sumber daya alam itu menjadi kutukan. Karena itu kemudian dalam bukunya Anthony Giddens, Culture Matters, dikatakan bahwa yang menentukan kemajuan sebuah negara itu bukan seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki, tetapi seberapa banyak manusia berkualitas yang ada di bangsa itu. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting. Dan rata-rata pendidikan itu harus bisa mencapai setidaknya 25% ya, dari total demografinya. Itu pendidikannya minimal sarjana. Karena semua negara maju adalah negara yang mampu membangun industri. Pembangunan industri hanya bisa dilakukan kalau kemudian rata-rata pendidikan bangsa itu tinggi. Minimal 25% dari total jumlah bangsa itu pendidikannya harus sarjana. Nah kembali lagi, Singapura mengapa bisa maju dan ibaratnya bisa bergulir semakin maju, karena 46,8% penduduknya itu pendidikannya S1, S2, S3. Kita menjadi tantangan kita, jumlah orang yang pernah mengecap pendidikan perguruan tinggi di Indonesia itu hanya 5 juta. 5%. 5% dari 280 juta itu mungkin sekitar angkanya 16 sampai 17 juta. Maksimum 20 juta. Jadi 20 juta untuk mengangkat 260 juta terlalu berat. Pendidikan rata-rata kita sekarang ini kan hanya sekitar 6,7 tahun. Artinya secara rata-rata bangsa kita pendidikannya belum lulus kelas 1 SMP. Wow. Ini yang menjadi tantangan. Nah kita punya waktu, Sumi, 2045 itu tinggal 20 tahun. Ya, tinggal 19 tahun. Satu yang berkali-kali saya sampaikan, Sumi, selama ini kita terlena bahwa Indonesia mempunyai bonus demografi. Ya. 150 juta dari 280 juta adalah angkatan muda. Tapi tahun 2031, Sumi, ya, 2031 jumlah orang produktif dan jumlah orang yang tidak produktif pertama kali akan sama. Tahun 2031, ya, 5 tahun yang 5 tahun lagi. Jadi 5 tahun yang akan datang itu orang yang usianya di atas 65 tahun
akan sama jumlahnya dengan anak-anak muda yang usianya di bawah itu. Tahun 2034, ya, 9 tahun dari sekarang, pertama kalinya jumlah orang yang tidak produktif lebih banyak daripada yang produktif. Wow, bebannya besar. Akibatnya setelah 2034, Indonesia akan menjadi negara yang tua. Jadi aging country sama seperti Singapura, seperti Jepang, seperti Korea, seperti negara-negara Eropa. Artinya bonus demografi kita sudah berakhir. Di 2045, 10 tahun setelah itu, Sumi, ya, kita betul-betul menjadi negara yang tua. Pertanyaannya adalah, mampukah dalam waktu 20 tahun terakhir ini kita memacu sistem pendidikan kita, yang membangun sebuah sistem pendidikan yang betul-betul berorientasi kepada arah pembangunan yang akan kita lakukan, memberikan kesempatan yang sama pada semua orang untuk menempati posisi yang terbaik berdasarkan persaingan yang sangat terbuka, ya, berdasarkan meritokrasi. Dan kalau kita tidak mampu melakukan itu, maka 2045 kita akan menjadi bangsa yang tua sebelum kita kaya. Nah, kalau itu terjadi, itu sangat menakutkan. Karena setelah 2045 akan banyak orang-orang tua kita, orang-orang Indonesia yang usianya tua, ya, di atas 65 tahun, yang hidupnya mungkin akan sangat menderita, tidak punya jaminan kesehatan, tidak punya tabungan, bahkan mungkin pendapatannya tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup. Ini tantangan yang paling besar. Karena itu sekarang yang dibutuhkan adalah kita harus melakukan konsolidasi. 20 tahun ini kita tidak boleh gagal. Ini adalah kesempatan terakhir, karena setelah itu, setelah 2034, ini tidak bisa diputar balik. Bahwa kita akan ke depan setelah 2034, kita memang akan menjadi negara yang menua. Kalau pendidikan itu kan investasi jangka panjang ya Mas Tommy, itu tidak dibangun dalam setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu ya. Apa yang dilakukan China, Singapura itu dari tahun 80-an mereka udah mulai sadar gitu. Betul. Katakanlah sekarang kita sadarnya agak terlambat nih. Kita hanya sisa 19 tahun untuk memperbaiki. Apa mungkin 3 poin utama yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ngejar ketertinggalan itu, Mas Tommy? Belajar dari pengalaman China. Ya. Belajar dari pengalaman China. Kalau kita sama-sama ingat, Sumi, tahun 1990, China tidak ada apa-apanya. Nothing gitu ya. Nothing, ya kan. Tetapi yang dilakukan oleh pemimpin China Deng Xiaoping adalah dia mengirim anak-anak terbaik China untuk pergi keluar. Tapi pergi sekolahnya bukan berdasarkan apa yang mereka mau. Tetapi mereka dikirim sekolah berdasarkan negara mau. Apa kebutuhan negara? Betul. Gitu ya? Jadi anak ini dikirim misalnya ke MIT untuk belajar teknologinya ini. Ya. Dia belajar ke Eropa, belajar ke ekonomi, harus ekonomi ini. Jadi orang itu dikirim dengan sangat masif oleh Deng Xiaoping. 1 tahun mungkin 600.000 orang. Wow. 10 tahun udah 6 juta orang. Tapi 6 juta itu orang yang betul-betul siap. Dan itulah yang ternyata menggerakkan China. Jadi kalau kita bicara 20 tahun, apakah kita punya kesempatan? Punya, sepanjang kita punya grand design. Balik lagi, apa industri yang akan kita bangun dalam 20 tahun yang akan datang? Ini butuh orang-orang yang punya visioner nih. Kemudian kita siapkan, kita pilih orang-orang yang akan menjalankan ini. Di samping sekarang sudah jalan, tapi orang-orang ini harus diperkuat. Kirimkan banyak anak-anak itu. Sama dengan Bung Karno mengirimkan begitu ratusan ribu orang Indonesia pergi ke Eropa Timur dan ke Amerika. Ya kan? Kemudian Pak Harto kirim Pak Habibie misalnya untuk sekolah di Jerman. Kan bisa. Yang penting sekarang adalah harus ada
rencana besar, gagasan besar, pikiran besar. Yang paling penting adalah diterapkan konsisten. Dan itu harus dibawa, ya Sumi, menjadi sebuah kesepakatan nasional. Jadi memang karena sistem demokrasi kita, pemimpin cuma berganti 5 tahun. Tetapi stylenya boleh. Setiap orang boleh diberikan ruang untuk menjalankan sesuai dengan gaya kepemimpinannya. Tetapi ada platform nasional yang untuk 20 tahun yang akan datang, dia tetap harus berpijak bekerja dalam koridor untuk bagaimana menjalankan misi 20 tahun ini. Ya. Karena sekali lagi yang tadi katakan Sumi, ini bukan urusan 5 tahun, urusan 10 tahun. Ini urusan jangka panjang. Ya. Tetapi belajar dari China, mereka bisa melompat begitu tinggi dalam waktu 20 tahun. Dan sekarang setelah 30 tahun, mereka menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. Bahkan ada yang mengatakan sebetulnya mereka sudah melewati Amerika. Lihat Presiden Donald Trump datang ke Beijing sekarang, ya, semua 16 konglomeratnya yang ikut mendampingi terkagum-kagum melihat kemajuan, ya kan, mobil-mobil yang menjemputnya tidak kalah hebat dari buatan Amerika, ya kan, teknologinya dan anak-anaknya begitu, matanya begitu berbinar-binar, ya, dan Beijingnya sudah berubah, China sudah berubah, jadi sebetulnya tidak ada yang tidak bisa kalau sekali lagi ada kemauan untuk bisa meyakinkan. Dan sekali lagi yang kita butuhkan adalah arah besar, konsistensi pelaksanaan, perhatian pada meritokrasi, ya kan? Jangan kemudian memilih suka tidak suka, ya kan? Berikan kesempatan bahwa setiap anak Indonesia, ya, itu mempunyai hak yang sama untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemajuan Indonesia. Dan tanggung jawab konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum, itu adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap warga negara. Bukan hanya pemimpin aja, bukan hanya presiden, bukan hanya menteri. Semua orang punya tanggung jawab yang sama untuk menjalankan konstitusi itu. Dan kita masih punya anak-anak muda yang saya yakin begitu banyak mutiara-mutiara, tetapi tidak pernah disentuh, bahkan terlupakan, tidak terlihat, overlook, ya kan, karena kita terlalu memikirkan kelompok yang ada di sekitar kita. Terima kasih Mas Tommy, hari ini sudah banyak sharing di VVIP. Terakhir, beberapa hari lalu Mas Tommy baru saja launching ya buku Panggil Saya Tommy. Kenapa panggil saya Tommy? Judul bukunya, tentang apa bukunya? Saya sebetulnya itu perjalanan saya di luar perjalanan jurnalistik wartawan saya. 5 tahun 2 bulan menjadi duta besar di Singapura menurut saya pengalaman yang sangat berharga. Nah, yang menarik adalah kebiasaan saya untuk membangun pertemanan dan membiasakan untuk tidak terlalu formal. Akhirnya teman-teman saya di lingkungan diplomatik, pejabat Singapura bisa menerima saya. Dan mereka pun setiap kali kalau ketemu saya panggilnya Tommy. Jadi nama Tommy itu menjadi nickname yang umum, bahkan teman-teman Singapura sampai sekarang pun para duta besar kalau ketemu saya nggak pakai panggil dubes segala macam, dia panggil Tommy saja. Sehingga saya ingin menggunakan hal-hal keunikan itu dalam judul buku saya. Tetapi dalam buku itu saya ingin menceritakan apa yang sebetulnya saya kerjakan. Sebagai bagian dari akuntabilitas tugas saya, karena saya bukan diplomat, saya berupaya melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan tidak mengecewakan dan bisa menjadi sesuatu yang memberi warna, yang harapannya ke depan membuat peran dari KBRI Singapura bisa lebih hebat lagi. Dan saya yakin pemimpin akan datang jadi berganti.
tapi tantangan itu akan makin meningkat. Dan harapannya sekali lagi makin lama makin baik, makin baik, makin baik. Jadi saya ingin meninggalkan sesuatu yang ada kelebihan, ada kekurangannya. Perbaikilah kelemahan yang masih ada, lanjutkan yang perlu, buat sesuatu yang baru yang memang lebih hebat lagi. Dan saya yakin the next leader akan jauh lebih hebat dari saya. Emang beda ya, bekas wartawan jadi dubes tuh memang beda. Pengalamannya langsung dituangkan dalam buku. Boleh giveaway nggak Mas Tommy 3 buku buat penonton kita? Boleh. Boleh, Ya. nanti Mas Tommy kirim ke Nalar TV, kita Ya. akan bagikan buat Anda penonton episode kali ini. Kalau menurut teman-teman kita sudah kehabisan waktu. Kalau Anda jadi pemimpin, apa yang ingin Anda segera perbaiki pendidikan di Indonesia? Kita tunggu jawaban yang paling menarik, nanti kita akan berikan bukunya. Bukunya sudah bisa dibeli ya? Teman-teman Kinokuniya Oh, Kinokuniya udah. berikan kesempatan jadi outlet. Jadi ada di sana. Ke depan akan terus menulis Mas Tommy? Wartawan itu hidupnya kan menulis. Jadi kalau kita masih menyatakan diri sebagai wartawan, maka tanggung jawab paling utama adalah menulis. Kita tunggu tulisan-tulisan Mas Tommy lainnya yang menginspirasi kita. Terima kasih sudah menyaksikan VVIP. Kita ketemu lagi di episode yang lainnya.